Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dimas Prayoga, Dora Rahmayeni, dan Mustazila. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang makalah yang kami buat, yaitu Ekonomi Pertanian Indonesia. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Dora Rahmayeni. Ciri-ciri pertanian Indonesia. Yang pertama, sistem pertanian persawahan. Sistem pertanian ini menyebar baik di wilayah agroekologi dengan kelembapan tinggi atau basah dan agak kering. Biasanya terdapat di hamparan lahan datar atau dataran rendah, dan intensitas usaha taninya sangat ditentukan oleh penyebaran musim hujan, lamanya umur pertanaman, dan ketersediaan air. Kemudian sistem pertanian pohon campuran. Sistem ini banyak ditemui di wilayah dengan kesuburan tanah yang rendah. Kemudian sistem pertanian campuran intensif lahan kering. Sistem ini banyak ditemukan di lahan berbukit-bukit dengan ketinggian tempat dan kemiringan yang sedang secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, sistem pertanian masyarakat di sekitar hutan. Meskipun terdapat cukup luas, sistem pertanian masyarakat di dekat hutan ini secara ekonomi kewilayahan tidak menentukan. Sistem ini merupakan sistem pertanian yang penyebarannya sangat luas di Indonesia kecuali di Pulau Jawa. Kemudian saya akan melanjutkan dengan materi pertanian dalam perekonomian Indonesia. Nah, sektor pertanian masih menjadi andalan penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadikan peluang sektor pertanian dalam pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya air, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya laut, maupun keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, dan tersebar secara luas pada setiap pulau-pulau di Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki tersebut dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi Indonesia. Nah, pembangunan ekonomi nasional jangka panjang diarahkan untuk membangun struktur perekonomian kokoh, di mana pertanian dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern. Kemudian industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi. Nah, Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor pertanian mampu memegang peran penting bagi masyarakat. Pertanian dalam arti luas dari 5 subsektor, yaitu ada tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kelima subsektor tersebut bila ditangani dengan serius, maka akan memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia mendatang. Cukup sekian yang dapat saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian bidang-bidang pertanian. Pertanian rakyat adalah suatu pertanian keluarga di mana produksi bahan makanan utamanya seperti beras, palawija, jagung, dan umbi-umbian, kacangan, dan tanaman hortikultura, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pembagian bidang-bidang pertanian yaitu terdapat dalam 5 bagian, yaitu meliputi tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan dan hasil-hasilnya. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Mustazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mustazila akan menjelaskan bagian D, yaitu pertanian di Jawa dan di luar Jawa. Badan Pusat Statistik secara berkala tahunan menerbitkan data statistik luas lahan menurut penggunaannya di Indonesia. Secara garis besar, penggunaan sumber daya lahan dibedakan atas lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian dirinci lebih lanjut atas lahan sawah dan lahan bukan sawah atau lahan kering.
Lahan sawah dibedakan atas lahan tegal atau kebun, ladang atau huma, pengembalaan atau padang rumput, lahan rawa, tambak, kolam atau tebat, empang, lahan perkebunan atau hutan negara, lahan yang ditanami kayu-kayuan, dan lahan kering yang sementara tidak diusahakan. Dari seluruh klarifikasi lahan kering tersebut, hanya 3 tipe lahan kering yang umumnya dikelola oleh petani untuk usaha tanaman pertanian, yaitu lahan tegal atau kebun, ladang atau huma, dan lahan kering yang sementara tidak diusahakan. Tanah sawah bukan baru dari lahan kering. Tanah sawah bukaan baru dari lahan kering umumnya dikembangkan di luar Pulau Jawa. Pada tanah jenis oxysols maupun utisols yang merupakan tanah masam dan miskin kandungan maupun sumber hara. Tanah-tanah tersebut, terutama yang berwarna kemerahan hingga merah, mempunyai kandungan oksida Fe dan Al yang sangat tinggi. Di dalam suasana reduksi, oksida yang terlalu dapat meracuni tanaman pengembangan lahan sawah. Lahan sawah bukaan baru keluar Jawa pada umumnya menempati tanah marginal seperti utisols, oxysols, insectisols, dan histosols yang memiliki kesuburan tanah. Rendahnya tingkat kesuburan tanah tersebut disebabkan oleh pencucian hara yang intensif sejalan dengan tingginya curah hujan serta sifat bahan induk tanah yang miskin cadangan mineral. Mengingat potensi lahan yang tersedia cukup luas di Pulau Jawa, maka perluasan lahan sawah lebih dikondisikan di Pulau Jawa berdasarkan pedoman teknis. Pencetakan sawah 2007 kegiatan perluasan sawah meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu yang pertama, identifikasi dan penetapan lokasi. Pencetakan sawah yang dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan Kabupaten Kota, sedangkan penetapan lokasi yaitu dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota. Kemudian survei atau investigasi didesain yang dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan. Dan yang terakhir, konstruksi perluasan sawah dan manfaatnya serta pendampingan dalam. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisols dan histosols yang memiliki kesuburan tanah. Rendahnya tingkat kesuburan tanah tersebut disebabkan oleh pencucian hara yang intensif sejalan dengan tingginya curah hujan serta sifat bahan induk tanah yang miskin cadangan mineral. Mengingat potensi lahan yang tersedia cukup luas di Pulau Jawa, maka perluasan lahan sawah lebih dikondisikan di Pulau Jawa berdasarkan pedoman teknis. Pencetakan sawah 2007 kegiatan perluasan sawah meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu yang pertama, identifikasi dan penetapan lokasi. Pencetakan sawah yang dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian, Tanaman, Pangan Kabupaten Kota, sedangkan penetapan lokasi yaitu dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota. Kemudian survei atau investigasi didesain yang dilakukan oleh pihak ketiga atau konsultan. Dan yang terakhir, konstruksi perluasan sawah dan manfaatnya serta pendampingan dalam.
Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari makalah kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.